Oke, semuanya sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada sore hari ini, ada yang mau memimpin doa? Oke, boleh Mauren. Oke, baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada kali ini, akan baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, pada hari ini pada pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Bapak akan membahas tentang gotong royong di lingkungan sekolah. Boleh. Apa sih itu gotong royong? Ada yang mau jawab? Boleh, Niko? Oke, jadi gotong royong itu adalah tradisi khas Indonesia berupa kerjasama sukarela yang dilakukan sekelompok orang untuk menyelesaikan pekerjaan atau mencapai tujuan bersama demi kepentingan umum, tapi tanpa mengharapkan imbalan dengan semangat kebersamaan, kekeluargaan, terus ada tolong menolong, sehingga pekerjaan berat itu menjadi ringan dan hubungan sosial antar warga menjadi semakin erat. Oke, benar banget Niko, terima kasih banyak. Nah, benar banget yang Niko bilang, gotong royong itu merupakan salah satu nilai luhur yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia sejak dahulu. Nah, gotong royong juga berarti bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan yang bersama. Nah, manfaat bagi kepentingan bersama. Nah, melalui gotong royong ini, pekerjaan yang sulit didapat menjadi lebih ringan dan juga lebih cepat. Dan di lingkungan sekolah, gotong royong dapat dilakukan dalam bentuk seperti kerja bakti di sekolah atau kerja bakti di dalam kelas dan melaksanakan kegiatan-kegiatan kebersihan di lingkungan sekolah. Nah, ada gambar di depan sekolah bersih atau sekolah kotor? Bersih. Lihat ya perbedaannya antara sekolah bersih dan juga sekolah kotor. Lebih nyaman juga di sekolah yang bersih, lebih asri dan juga lebih enak dilihat daripada di sekolah yang kotor, yang kumuh dan bangunannya juga usang, tidak terawat. Jadi kan di sekolah kita merasakan juga tidak nyaman. Nah, lingkungan sekolah yang bersih dan nyaman tidak tercipta dengan sendirinya, melainkan membutuhkan kepedulian dan partisipasi seluruh warga di sekolah. Sebaliknya, apabila tidak ada kerjasama dalam menjaga kebersihan lingkungan di sekolah, berbagai permasalahan dapat muncul seperti sampah yang berserakan atau fasilitas sekolah yang rusak dan serta menurunnya kenyamanan dan dalam kegiatan belajar. Nah, ada contoh gambar lagi depan. Nah, mengapa sih hal seperti di gambar ini bisa terjadi? Ada yang mau coba jawab? Ya Pak, Boleh Lukman. ada orang yang tidak memikirkan orang lain Pak. Dengan dia melakukan buang sampah sembarangan, itu salah satu merebut hak orang lain Pak. Betul banget apa yang dibilang Lukman. Nah, benar banget. Lingkungan sekolah yang kotor hukumnya terjadi karena kurangnya kesadaran, tanggung jawab, serta kepedulian sebagai siswa terhadap lingkungan sekolahnya. Nah, selain itu, rendahnya kerjasama dalam menjaga kebersihan sekolah itu dapat menyebabkan sampah berserakan dan fasilitas sekolah menjadi tidak terawat dan lingkungan sekolah juga merasa tidak nyaman dan mengganggu kegiatan belajar mengajar. Nah, gambar di depan adalah contoh gotong royong di lingkungan sekolah. Bisa dilihat ada beberapa siswa dan juga guru yang saling membersihkan lingkungan sekolah. Nah, gotong royong juga menjadi solusi karena setiap pekerjaan dan akan terasa lebih ringan jika dilakukan secara bersama-sama. Ketika seluruh warga sekolah bekerja sama dan menjaga kebersihan, kenyamanan, serta
ketertiban di sekolah, berbagai masalah seperti sampah yang berserakan atau lingkungan yang kurang terawat itu dapat mudah diatasi secara bersama-sama. Dan melalui gotong royong, sekolah tidak hanya menjadi tempat yang lebih bersih dan nyaman, tetapi juga menjadi tempat yang penuh kebersamaan, kepedulian, dan juga semangat yang saling membantu. Oleh karena itu, gotong royong perlu dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari agar kita lingkungan yang bersih dan juga menyenangkan. Dan gotong royong dan persatuan Indonesia. Nah, gotong royong ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan sila ketiga Pancasila. Apa itu sila ketiga Pancasila? Ada yang tahu? Persatuan Indonesia. Betul banget. Yaitu persatuan Indonesia. Nah, melalui gotong royong, setiap individu belajar untuk mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi serta bekerja sama dalam mencapai tujuan yang bermanfaat bagi semua pihak. Sikap saling membantu, peduli terhadap lingkungan dan tak bertanggung jawab terhadap tugas bersama merupakan wujud nyata dari nilai persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, karena pembelajaran pada hari ini telah selesai, ada yang mau memberi kesimpulan? Boleh lanjut. Nah, untuk kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu gotong royong merupakan gerakan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di lingkungan sekolah. Berbagai permasalahan seperti kebersihan yang kurang terjaga dan sebagainya kepedulian terhadap lingkungan dapat diatasi melalui kerjasama dan tanggung jawab bersama. Melalui gotong royong, lingkungan sekolah menjadi lebih bersih, nyaman, dan harmonis. Sekaligus mempererat hubungan antar siswa. Oleh karena itu, gotong royong tidak hanya menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah, tetapi juga merupakan wujud nyata pengamalan sila ketiga Pancasila, yaitu persatuan Indonesia. Oke, terima kasih Najwa. Oke, jadi anak-anak semua, pembelajaran kita pada hari ini setelah selesai. Sudah ada PR, tapi ntar minggu depan ada ulangan harian ya. Oke, terima kasih. Ada yang mau pimpin doa pulang? Oke, gue Willy. Teman dengan pada kita berakhir dan kita pulang kita pulang Oke, terima kasih. Bapak akhiri pertemuan pada sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.